Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudi selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Ibadah dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang teori sholat sunnah dan praktek serta analisis sholat sunnah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama Maliha Azharo, kedua Hajratul Mardiyah, yang ketiga saya sendiri Fian Sunardias Iksan Pratama, yang keempat Yusuf Effendi. Berikut ini adalah materi yang akan kami sampaikan pada penyampaian materi hari ini. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga mengharapkan tambahan pahala. Seseorang yang mengerjakan sholat sunnah, maka ia akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan pun, juga tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah seperti sholat rawatib, sholat witir, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tasbih, sholat istikharah, sholat hajat, dan lain-lain. Lalu, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah seperti sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat kusuf, sholat khusuf, sholat istisqa, dan sholat tarawih. Keutamaan sholat sunnah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang besarnya keutamaan dan pahala yang diperoleh dari sholat sunnah. Salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan sholat sunnah selain sholat fardu dalam sehari 12 rakaat, maka Allah pasti akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga." Sholat Id. Sholat Id adalah sholat yang dilakukan pada saat hari raya Islam, yaitu saat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri ini dilakukan setiap tanggal 1 Syawal setelah puasa Ramadan. Sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada 10 Zulhijjah di setiap tahunnya. Seluruh umat Islam akan keluar dari rumahnya dan menuju ke tanah lapang terdekat untuk berkumpul, mengumandangkan takbir, dan melaksanakan sholat berjamaah. Sholat Id dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan memang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di tanah lapang. Ketentuan sholat Idul Fitri antara lain terdiri atas 2 rakaat dengan jumlah takbir sholat Idul Fitri sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Terdapat khutbah setelah menunaikan sholat. Waktu sholat Idul Fitri dilakukan sejak matahari terbit sebelum waktu duhur. Disunahkan memperlambat kehadiran untuk memberi kesempatan umat membayar zakat. Sholat Idul Fitri dapat dilakukan secara munfarid atau secara sendiri-sendiri apabila tidak bisa pergi ke lokasi sholat Id berjamaah. Tata cara dari sholat Idul Adha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca niat. Usolli sunata li idil adha ra'ataini lillahi ta'ala, yang artinya adalah aku berniat sholat sunnah idul adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, selanjutnya membaca doa iftitah, lalu takbir sebanyak 7 kali sambil membaca kalimat tasbih seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah akhir takbir ke-7 membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat lainnya. Setelah itu rukuk dengan tumakninah, lalu i'tidal dengan tumakninah, selanjutnya sujud dengan tumakninah, lalu duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Setelah itu dilanjutkan dengan sujud kedua dengan tumakninah, lalu bangkit dari sujud dan bertakbir. Takbir lagi sebanyak 5 kali. Di antara takbir membaca kalimat tasbih yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Setelah itu rukuk dengan tumakninah, lalu i'tidal dengan tumakninah,
setelah itu sujud dengan tumak ninah, lalu duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, lalu sujud kedua dengan tumak ninah, setelah itu duduk tasyahud dengan tumak ninah, setelah itu diakhiri dengan salam. Pengertian sholat gerhana. Sholat dua gerhana atau sholat kusufain berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan maupun matahari. Sholat yang dilakukan saat gerhana bulan disebut dengan sholat kusuf, sedangkan saat gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf. Hukum sholat gerhana. Sholat sunnah gerhana matahari pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, sedangkan sholat gerhana bulan pada tahun kelima Hijriyah, dan menurut pendapat yang kuat atau rajih pada bulan Jumadal Akhirah, mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum melaksanakan sholat gerhana baik matahari maupun gerhana bulan adalah sunnah muakkadah. Tata cara sholat gerhana. Yang pertama, niat di dalam hati ketika takbiratul ihram sebagai imam ataupun makmum. Yang kedua, mengucap takbir ketika takbiratul ihram sambil niat di dalam hati. Yang ketiga, baca ta'awuz, surat Al-Fatihah, dan membaca surat dalam Al-Quran. Yang keempat, ruku. Yang kelima, i'tidal. Yang keenam, baca ta'awuz, surat Al-Fatihah, dan membaca surat dalam Al-Quran. Yang ketujuh, ruku kedua. Yang kedelapan, i'tidal kedua dan baca doa i'tidal. 9. Sujud pertama. 10. Duduk di antara dua sujud. 11. Sujud kedua. 12. Duduk istirahat atau duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. 13. Bangkit dari duduk lalu mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama. Durasi pengerjaan rakaat kedua lebih pendek daripada pengerjaan rakaat pertama. Yang ke-14, setelah sujud kedua pada rakaat kedua, duduk tasyahud untuk membaca tasyahud akhir. Ke-15, salam. Yang ke-16, istighfar dan doa. Sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa adalah sholat sunat yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Dalil perintah sholat istisqa. Sholat istisqa ini hukumnya sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah bagi mereka yang terkena musibah bencana kekeringan, berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah pernah pergi keluar ke lapangan untuk melaksanakan sholat meminta hujan. Beliau kemudian menghadap ke kiblat dan membalikkan selendangnya, kemudian sholat 2 rakaat atau sholat istisqa. Muttafaqun alaih. Tata cara sholat istisqa. Sholat dilaksanakan 2 rakaat sebagaimana layaknya sholat Id. Pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali dan rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, laksanakanlah pada istisqa ini seperti halnya pada waktu Id. Pada rakaat pertama disunahkan untuk membaca surah Al-A'la, selanjutnya pada rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah selesai melaksanakan sholat istisqa, lalu diteruskan dengan khutbah 2 kali sembari memperbanyak bacaan istighfar. Berdoalah dengan menghadap ke kiblat dengan mengangkat kedua tangan setinggi mungkin. Berdoalah sambil hati kita bersembuh dengan sepenuhnya pengharapan dan ketundukan kita kepada Sang Maha Kuasa. Pemberi hujan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dianjurkan untuk doa istisqa ini dibaca oleh orang sahih dan ahli bait. Sholat tarawih. Pengertian sholat tarawih. Secara bahasa, kata tarawih adalah bentuk jamak dari bentuk tunggalnya, yaitu tarwihah, yang artinya secara bahasa adalah istirahat. Namun yang dimaksud adalah duduk dengan jeda waktu itu sebentar di antara rangkaian rakaat-rakaat sholat tarawih. Secara syariat, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan dengan 22 rakaat, di mana para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Jumlah rakaat sholat tarawih. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Daud dan Malik dalam salah satu qaulnya mengatakan bahwa sholat tarawih itu adalah 20 rakaat selain witir.
Ibnu Qasim dari Malik berpendapat bahwa sholat tarawih itu 36 rakaat termasuk witir. Pendapat ini berpedoman kepada hadis di bawah ini yang artinya dari Abi Syaibah dari Daud bin Qais berkata, aku dapati manusia di Madinah pada masa Umar bin Abdul Aziz dan Affan bin Utsman sholat tarawih 36 rakaat termasuk witir. Ibnu Arabi mengatakan jumlah rakaat sholat tarawih tidak ada batasnya, tetapi yang sahih adalah 11 rakaat karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu tidak jelas asal-usulnya dan tidak ada batasnya. Kemudian sholat tahajud. Yang pertama, pengertian sholat tahajud. Tahajud artinya bangun dari tidur. Dalam terminologi Al-Quran, tahajud adalah ibadah tambahan yang dilakukan pada malam hari, baik di awal, tengah, atau akhir malam. Sholat tahajud artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya hanya sebentar. Syafi'i berkata, sholat malam dan witir baik sebelum atau sesudah tidur dinamai tahajud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muzammil ayat 1-3 yang artinya, hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Hukum sholat tahajud. Para ulama sepakat bahwa sholat tahajud bagi kaum muslimin adalah sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Hal ini berdasarkan nas dari Al-Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hukum sholat tahajud adalah sunnah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surah Al-Isra ayat 39. Sholat witir. Witir secara bahasa berarti ganjil, sedangkan yang dimaksud witir pada salat adalah sholat yang dikerjakan antara sholat isya dan terbitnya fajar atau maksudnya waktu subuh. Sholat ini adalah penutup sholat malam. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan atau dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansori yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya witir itu suatu kemestian bagi setiap muslim. Barang siapa ingin witir 3 rakaat maka lakukanlah, dan barang siapa ingin witir dengan 1 rakaat maka lakukanlah. Witir juga akan membuat seseorang menjadi kaya secara batin. Hal ini sangat penting karena kekayaan lahir seseorang akan hampa dan kering ketika jiwanya miskin dan kerdil. Kekayaan lahir akan menjadi penuh makna dan dapat dinikmati di dunia maupun di akhirat ketika ia memiliki jiwa yang kaya. Orang-orang kaya harta yang tidak kaya jiwa banyak yang mengukir sejarah kepedihan, sedangkan orang-orang yang kaya harta sekaligus berjiwa kaya telah mengukir sejarah emas yang selalu dikenang orang-orang. Keutamaan sholat witir. Pertama, disaksikan malaikat. Keutamaan sholat witir yang pertama yakni disaksikan malaikat secara langsung. Hal ini menunjukkan betapa sholat witir yang dikerjakan pada malam hari begitu istimewa di hadapan para malaikat. Berikut bunyi hadis mengenai hal tersebut. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia melakukan witir di awal malam. Dan siapa yang berharap mampu bangun di akhir malam,
hendaklah ia witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat dan hal itu adalah lebih afdol atau utama. Abu Muawiyah berkata mahdul roh atau dihadiri oleh para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, penyempurnaan sholat malam. Keutamaan sholat witir yang selanjutnya adalah sebagai penyempurna serta penutup sholat malam. Sholat witir yang dikerjakan secara ganjil merupakan ibadah yang akan bernilai sempurna jika seorang muslim telah mengerjakan sholat malam sebelumnya. Adapun sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan tersebut yang berbunyi, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir yaitu waktu mustajab untuk berdoa. Keutamaan sholat witir yang lain adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab malam hari setelah menunaikan sholat witir, maka jiwa akan terasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah akan mendengar segala keluh kesah dan harapan umatnya. Berikut tata cara sholat witir dan beberapa anjuran bacaan surat dalam sholat witir. Yang pertama, 1 rakaat, maka membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, 3 rakaat, maka membaca surat Al-A'la. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, pada rakaat kedua dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada rakaat yang ketiga. Ketiga, lebih dari 3 rakaat, maka membaca surat Al-Hadr di setiap awal rakaat dan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang kedua. Yang keempat atau yang terakhir, kesunahan ini terus berlanjut mulai dari rakaat pertama sampai pada rakaat 9. Sedangkan bacaan surat pada rakaat ke-9 mengikuti bacaan yang telah dijelaskan pada poin 2, yaitu membaca surat Al-A'la pada rakaat ke-9, membaca surat Al-Kafirun pada rakaat ke-10, dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada rakaat ke-11. Yang selanjutnya yaitu sholat rawatib. Pengertian sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu atau sholat fardu. Sholat rawatib adalah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat, tetapi pelaksanaannya tetap 2 rakaat 1 salam, yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat wajib, dilaksanakan secara mufarid atau sendiri-sendiri, tidak berjamaah, dan cara pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat biasa yang 2 rakaat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat pada siang dan malam, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahwa sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang pelaksanaannya mengiringi sholat 5 waktu, baik itu sholat sunnah qobliyah atau sebelum sholat wajib maupun ba'diyah sesudah sholat wajib yang dilakukan secara munfarid. Waktu sholat rawatib sesuai dengan namanya, hukum sholat rawatib adalah sunnah. Macam-macam sholat rawatib ada 2, yaitu mu'akkad. Sunnah mu'akkad sangat dianjurkan, dan ghairo mu'akkad tidak perlu dianjurkan atau ditekankan. Bilangan rakaat sholat rawatib mu'akkad sholat rawatib. Bilangan rakaat sholat rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Berikut ini adalah yang termasuk sholat rawatib mu'akkad. 1. 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.